Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Rusdinal, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk mempresentasikan materi kita pada hari ini, yaitu tentang successful leadership and sustaining leadership. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu successful leadership. Nah, sekarang kita lihat yang dimaksud dengan leadership di sini tentunya untuk kita ini adalah leadership untuk kepemimpinan di sekolah. Tapi sebelum masuk ke situ, kita lihat itu ada beberapa definisi kepemimpinan. Pertama, yaitu menurut Makawimbang. Makawimbang ini menyatakan atau menjelaskan bahwa kepemimpinan itu adalah merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Artinya di sini untuk memiliki, untuk mempengaruhi orang lain itu berarti dengan apa yang positif begitu ya. Kepemimpinan ini merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, untuk mengikuti keinginan yang seorang pemimpin yang sudah dirancang. Kepemimpinan inilah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ya, itu maksudnya. Kedua, Overton. Overton itu mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk memperoleh tindakan pekerjaan dengan penuh kepercayaan dan kerjasama. Nah, dalam menjalankan kepemimpinan ini, seseorang pemimpin tentunya mempunyai gaya tersendiri, gaya yang unik. Nah, gaya yang unik inilah yang membuat seorang pemimpin itu bisa bagaimana mengajak, bagaimana bisa mempengaruhi bawahannya. Dalam hal ini adalah orang-orang yang dipimpinnya. Selanjutnya, kepemimpinan menurut Harsed Blanchard berpendapat kepemimpinan ini adalah suatu proses aktivitas seseorang untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Pendapat ini menekankan makna pimpinan itu sebagai proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dalam suatu situasi. Baik itu kepemimpinan ini juga dapat berlangsung itu di mana saja. Selanjutnya menurut Safarudin. Nah, menurut Safarudin ini dikatakan bahwa pemimpin dipercaya oleh yang dipimpin karena otoritas dan kemampuannya untuk mempengaruhi kepada anggota untuk melakukan sesuatu. Orang yang menjalankan proses kepemimpinan ini tentunya disebut pemimpin. Sedangkan orang yang dipimpin disebut anggota atau pengikut. Dalam berbagai tindakan seorang pemimpin ini mempengaruhi anggota, karena itu pemimpin ini harus sangat cakap dalam menentukan arah dan kualitas kehidupan manusia, baik itu masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, kita lanjut, yaitu ada beberapa unsur-unsur kepemimpinan yang esensi. Ini saya kutip dari Wahab tahun 2008, yaitu mengatakan bahwa yang pertama itu tentunya harus ada unsur pimpinan. Nah, ini orang yang dianggap kita bisa mempengaruhi gitu ya. Kedua, tentunya ada unsur yang dipimpin. Seperti kalau di sekolah itu kan guru, siswa, tenaga kependidikan, dan sebagainya. Yang ketiga, tentunya ada interaksi. Ya, ada interaksi atau kegiatan atau usaha dalam proses untuk mempengaruhi yang dipimpin. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan yang hendak dicapai dalam proses mempengaruhi. Artinya harus ada tujuan. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus ada tujuan bagaimana dia bisa
mempengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan yang sudah dicanangkan di awal kepemimpinannya begitu. Lalu yang kelima, adanya unsur perilaku kegiatan yang akan merupakan yang hasil dari kegiatan yang mempengaruhi tadi. Selanjutnya kita lihat kepemimpinan pendidikan di sekolah. Tentunya kepemimpinan pendidikan ini yang kita maksud ini adalah sekolah, yaitu kepala sekolah. Seperti mungkin definisi dari kepemimpinan secara umum, tentunya kepemimpinan pendidikan yaitu yang dimaksud kepala sekolah ini yaitu kepemimpinan pendidikan yang merupakan kemampuan, ya definisinya, untuk menggerakkan melaksanakan pendidikan gitu ya, yang khususnya pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, seperti itu. Next, kita lanjut kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan sekolah itu artinya proses yang dilakukan oleh kepala sekolah yaitu mempengaruhi guru, ya, mempengaruhi guru, lalu pegawai atau tenaga kependidikan, murid-murid, lalu orang tua dan komite sekolah. Tentu ini semuanya yang terlibat dalam kependidikan. Kemudian pengaruh yang dimaksud itu adalah pengaruh agar orang lain itu melakukan tindakan yang diinginkan. Selanjutnya tentunya itu berlangsung dalam organisasi sekolah untuk mengelola aktivitas pembelajaran. Kepala sekolah sendiri diangkat secara formal oleh pejabat kependidikan atau yayasan bidang kependidikan. Aktivitas kepemimpinan ini lebih banyak berorientasi hubungan manusia daripada mengatur sumber daya material. Jadi kalau kita lihat secara umum, pendapat-pendapat di atas itu bahwa kepemimpinan pendidikan itu adalah mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat tujuan pendidikan atau tujuan di sekolah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Baik, kita lanjut. Sering kita lihat kalau kepala sekolah yang memimpin di suatu sekolah itu cukup sukses, kita melihat sekolah itu cukup baik, ya. Ada beberapa unsur yang harus dikuasai oleh kepala sekolah itu untuk agar sekolahnya itu bisa maju dengan baik. Jadi kepala sekolah itu yang pertama harus memiliki visi yang utuh. Apa maksudnya yang dilakukan visi yang utuh? Jadi kepala sekolah ini memiliki dan memahami visi sekolah yang dipimpinnya. Hal ini bertujuan agar kepala sekolah dapat memimpin sekolahnya menuju arah kemajuan dan kemandirian. Visi sekolah ini sebenarnya bukan hanya untuk kepala sekolah saja mengetahui, tetapi seluruh sivitas akademika. Dan ini termasuk juga kepada orang tua dan masyarakat. Lalu kepala sekolah itu harus bertanggung jawab. Nah, harus bertanggung jawab. Kepala sekolah yang baik adalah kepala sekolah yang sadar akan amanah yang harus dipertanggungjawabnya. Tanggung jawab itu adalah beban yang harus dipikul yang melekat kepada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu harus bertanggung jawab kepada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Selanjutnya adalah keteladanan. Sifat ini harus dimiliki oleh kepala sekolah. Bukannya sifat-sifat yang berhubungan dengan tipe kepemimpinan seperti demokrasi, tetapi juga harus dibarengi oleh sifat dan etika yang baik. Jadi kalau bisa kepala sekolah itu harus menjadi teladan bagi bawahannya.
Ya, perilaku kepala sekolah itu mencerminkan hal yang positif yang menjadi contoh yang baik bagi bawahannya. Baik, lanjut. Kita yaitu memberdayakan staf atau sivitas akademika. Kepala sekolah itu bekerja tidak sendiri, ya. Kepala sekolah itu dibantu ya oleh seluruh yang terlibat dalam pendidikan. Oleh sebab itu, kepala sekolah harus bisa memberdayakan staf sehingga merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, mendengarkan orang lain. Kepala sekolah ini harus mendengar yang baik dengan syarat yang mutlak yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini harus menjadi pendengar yang baik bagi bawahannya. Baik itu bersifatnya kritik, pendapat maupun keluhan. Semakin banyak mendengar, semakin banyak informasi yang akan didapatkan. Selanjutnya adalah memberikan layanan prima. Nah, ini yang penting juga, ya. Memberikan layanan prima itu adalah suatu layanan yang terbaik untuk menumbuhkan kepercayaan dari pihak sekolah. Selanjutnya mengembangkan, kita lihat slide selanjutnya, mengembangkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, bagaimana seorang kepala sekolah tentunya sebagai manajer itu harus jeli melihat kemampuan bawahannya sehingga dapat dikembangkan, baik itu dari pendidik maupun dari tenaga pendidikan. Selanjutnya adalah menjaga kepercayaan. Menjaga kepercayaan di sini adalah bagaimana dalam memberdayakan sekolah, kepala sekolah itu memupuk kepercayaan dan keterbukaan. Kunci untuk menjaga kepercayaan itu adalah keterbukaan. Dalam kepemimpinan kepala sekolah, keterbukaan adalah kunci keberhasilan. Kepala sekolah juga tidak memperoleh informasi yang benar dari guru dan tidak akan melakukan pembinaan dalam kebutuhan keterbukaan dan adanya penilaian kepala sekolah terhadap guru dan sebaliknya. Lalu yang selanjutnya adalah fokus pada siswa. Nah, ini yang penting juga ya, bahwa kepala sekolah itu harus memenuhi kebutuhan utama peserta didik, yaitu belajar secara optimal. Proses belajar harus menjadi perhatian utama kepala sekolah. Segala fasilitas yang ada harus diarahkan pada kegiatan belajar mengajar, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kepala sekolah itu harus memberikan layanan prima kepada siswa yang merupakan konsumen yang terdekat dengan kepala sekolah. Lalu adalah inovatif. Nah, kalau inovatif, kepala sekolah ini bersifat inovatif itu tercermin dari cara bekerja. Cara konstruktif, kreatif, integratif, pragmatis, disiplin, dan adaptabel, fleksibel. Semua berjalan secara efektif dan sifat inovatif harus disesuaikan dengan gaya kepemimpinan sekolah. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa memang kepala sekolah itu memang harus punya daya juang inovatif seperti ini. Baik, nah selain itu, nah kita juga karakter kepala sekolah yang sukses ini juga harus mempunyai yang pertama adalah kecerdasan, ya. Nah, kecerdasan ini cenderung memiliki inteligensi yang tinggi karena nanti akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah. Yang kedua, kematangan sosial. Nah, kematangan sosial ini harus memiliki kematangan sosial dan memiliki tingkat keinteresan terhadap sosial. Selanjutnya, memiliki motivasi dan orientasi prestasi. Pemimpin ini ingin mencapai sesuatu, bila mereka mencapai tujuan, kemudian mereka mencari yang lain. Motivasi mereka tidak biasa tergantung kepada kekuatan. Jadi motivasi dalam diri bagaimana seorang kepala sekolah itu bisa meningkatkan motivasi untuk memajukan sekolahnya. Terakhir itu percaya diri dan keterampilan komunikasi. Nah, ini yang perlu juga di seorang kepala sekolah itu mengakui bahwa bagaimana percaya diri dan keterampilan berkomunikasi untuk membicarakan perasaan dan kerjasama yang timbal balik untuk mendapatkan dukungan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kepada sustaining leadership, ya.
Sustainable leadership itu, ya Bapak Ibu, artinya keberlanjutan dalam kepemimpinan. Ya, di makalah yang saya baca ada beberapa model, ada model untuk sustainable leadership ini. Menurut Mazutis dan Abolina 2019, ada 5. Istilahnya di sini adalah 5I. Jadi yang pertama untuk kepemimpinan keberlanjutan ini, pertama adalah inspirational work. Jadi inspirational work itu adalah model kepemimpinan berkelanjutan yang terdapat salah satu variabel mengenai inspirasi work. Jika pada teori kepemimpinan kebanyakan bagaimana seorang mimpi mampu mengaspirasi visi, nah pada model ini inspirasi work ini lebih melihat kepada bagaimana visi tersebut mampu dikomunikasikan dan terdapat ruang aspirasi terkait visi yang bertujuan untuk membangun menselaraskan sebuah visi. Yang kedua adalah model integrative work. Teori kepemimpinan berkelanjutan ini melihat bahwasanya pengambilan keputusan secara kolaboratif merupakan hal yang penting untuk memastikan proyek jangka panjang, mulai atau multi tahun, dan mampu benar-benar dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah identity work of leadership. Ini terkait dengan integrative work, lebih bagaimana kolaborasi terjalan termasuk cara pengambilan keputusan yang kolaborasi. Namun dalam identity work ini lebih dalam lagi, di mana fokusnya menciptakan kolaborasi yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Berdasarkan teori kepemimpinan berkelanjutan, memastikan kolaborasi tersebut dapat berjalan dalam jangka panjang, maka diperlukan kemampuan seorang pemimpin untuk memimpin berbagai kemitraan ketika berbagai mitra melakukan kolaborasi. Selanjutnya implementasi work. Implementasi work ini yaitu mengenai implementasi program nantinya dapat benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan. Ya, berdasarkan kepemimpinan berkelanjutan ini dapat dicapai dengan adanya kerjasama yang tepat, proses rekrutmen yang baik, proses rekrutmen yang sangat penting dalam kepemimpinan. Hal ini yang disampaikan oleh Later Galik ini, katanya the right man in the right place. Artinya menempatkan seseorang itu yang benar-benar dalam kondisi yang tepat. Lalu yang kelima adalah institutional work. Artinya teori kepemimpinan berkelanjutan ini melihat kepemimpinan harus memastikan bahwa visinya itu masih mampu berlanjut dalam jangka panjang. Walaupun nanti siapapun yang memimpin. Memastikan visi mampu berlanjut bukanlah hal yang mudah. Dan berdasarkan teori kepemimpinan berkelanjutan, seorang pemimpin harus mampu menempatkan visi dan nilai sebuah organisasi. Kita lanjut, yaitu tentang ada 9 faktor kepemimpinan dalam berkelanjutan yang harus dikembangkan. Pertama, capaian itu tidak hanya output, menyeimbangkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, proses bukan hanya perencanaan, lalu passion, kerendahan hati dan kemampuan profesional, waktu dan pengawaian strategis, membangun kapasitas dan menciptakan keterlibatan, mengembangkan ukuran sukses yang strategis, lalu building and sustainability, membangun keberlanjutan. Ini sudah dijelaskan di sebelumnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.